Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Kabupaten Garut mulai laksanakan pembelajaran tatap muka, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Pemirsa sudah bergabung bersama kami Dr. Andes Haji Dadang Johar Arifin MM selaku Kepala SMK Negeri 2 Garut. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang, Mbak Zikra. Ya Pak Dadang, kita langsung ke perbincangan kita ya Pak ya. Apakah dengan kondisi PPKM level 3 yang ada di Garut memang sudah memperbolehkan sekolah untuk melakukan PTM Pak? Ya, pada hari Sabtu itu ada pertemuan gugus tugas tingkat kabupaten ya, atas perintah dari mungkin Provinsi Jawa Barat, yang mana Jawa Barat uh, telah melakukan uji coba terhadap 3 kabupaten kota, yaitu Karawang, Sukabumi, dan Kabupaten Garut yang ditunjuk. Dari ketiga kabupaten kota itu masing-masing sampel 3 sekolah yang diambil, dan salah satunya diantaranya SMK Negeri 2 Garut, di mana kami memiliki siswa kurang lebih 2.580, dan setengah daripada itu 50% kita melaksanakan berdasarkan kesiapan kami, yang mana anak-anak kami pada tanggal 31 Juli hampir 100% sudah melakukan vaksinasi tahap pertama. Dan di situ kami mungkin tatkala yang lain masih belum melakukan vaksinasi, kami sudah lebih dahulu melakukan vaksinasi kerjasama dengan kepolisian atau Polres Kabupaten Garut, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut dan Puskesmas Tarogong Kaler dan Puskesmas Cipanas. Yang mana pada waktu itu gayung bersambut, anak-anak sudah merindukan sekali ingin pembelajaran tatap muka. Di lain pihak, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada kami, dan kami dengan senang hati menerima semua itu dengan melakukan persiapan-persiapan yang cukup matang. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun, anak juga sangat menikmati suasana pembelajaran tahap pertama, dan andai kata kami diberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan PPKM, maksud saya adalah pembelajaran tetap muka 100%, kami insya Allah sudah siap. Baik, baik Pak. Seperti apa gambaran kasus COVID-19 di wilayah SMKN 2 Garut saat ini Pak? Jadi dampaknya itu adalah, kita kan tahu sendiri bahwasanya itu pandemi atau COVID-19 itu adalah sangat luar biasa. Tatkala pada bulan Juli itu adalah merupakan puncaknya mungkin di Kabupaten Garut atau mungkin juga di Indonesia, dan sekarang kelihatan sangat drastis sekali. Kami melihat karena sekolahnya ada pinggir jalan, kalau kemarin itu sebelumnya itu sampai 5 menit sekali itu muncul ambulan atau kendaraan kesehatan membawa pasien atau yang juga mengangkut pasien yang sudah meninggal. Nah sekarang itu nampak turunnya drastis sekali, mana kami sudah, kenapa ini pemerintah apakah Jawa Barat atau pemerintah belum memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan tatap muka. Tapi setelah itu pada waktu PPKM diperpanjang dan sebelumnya ada kelonggaran dari pemerintah pusat, untuk diantaranya adalah pendidikan yang bagian terakhir yang disampaikan oleh Bapak LBP, diantaranya pendidikan ada kelonggaran 50% untuk beberapa contoh itu ya, atau beberapa sampel, dan kami melakukan persiapan atas perintah dari dinas cabang dinas kabupaten memberikan kesempatan kepada kami melakukan persiapan bersama elemen-elemen pendidikan yang ada di kami. Itu adalah sangat luar biasa sekali, yang akhirnya pada waktu hari hanya kita bisa menikmati suasana pembelajaran dengan anak-anak sangat rindu sekali terhadap lingkungannya, dan guru juga sangat rindu sekali terhadap anak didiknya. Bayangkan 1,5 tahun kita tidak bertemu mungkin dengan anak-anak secara langsung, anak-anak juga adalah sama, guru yang luar biasa. Nah di situ akhirnya kami juga dengan dibukanya SMK 2, SMA 1, dan SLB negeri, mudah-mudahan ini membawa efek positif ke sekolah-sekolah yang lain, dan akhirnya pemerintah sudah bisa mengizinkan kepada kami dan teman-teman kami untuk membuka pembelajaran tatap muka. Saya kira seperti itu Mbak Jikra ya. Iya. Baik Pak, berarti saat ini terjadi pelandaian kasus COVID-19 di wilayah SMKN 2 Garut ya Pak ya, sehingga memungkinkan PTM begitu ya Pak ya. Untuk
pembelajaran tatap muka ini sejak kapan dilakukannya Pak di SMK 2 Garut ini Pak? Ya, kita pembelajaran dimulai pada hari Senin, dan pembelajaran ini sebagaimana komitmen bersama, mungkin aturan dari pemerintah pusat memberikan kesempatan yang tadinya pembelajaran itu 1 jam itu kurang lebih 40 atau 45 menit. Nah, sekarang jadi 1 jam itu 20 menit. Nah, itu dari jam 7 sampai jam 12 atau 11.30 pagi-pagi. Nah, di situ persiapan itu saya kira dengan hari Senin memulai, kemudian juga kita terus memantau hari Selasa, hari Rabu, barangkali ada anak-anak yang kira-kira mencurigakan atau terkena efek daripada ini, ternyata kami tidak menemukan. Saya kata kenapa? Karena gurunya juga sudah 100%, 2 kali kita melakukan vaksinasi, dan muridnya adalah nanti untuk yang kedua kalinya adalah pada tanggal 28 Agustus ini. Jadi kita sudah melakukan 100% yang pertama, dan insya Allah yang keduanya pada tanggal 28. Nanti kita sudah melakukan juga koordinasi dengan kepolisian, dengan dinas kesehatan, meminta supaya pada tanggal 28 tahap kedua, biar anak-anak kami imunnya kuat ya. Baik. Kita sudah mempersiapkan, dan anak-anak menyambut luar biasa, datang hampir semuanya datang ke tempat vaksinasi di sekolah kami. Baik Pak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa hanya SMK 2 Negeri Garut ini saja yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka ya Pak ya. Memang kriteria seperti apa yang diusungkan oleh pemerintah untuk sekolah itu akhirnya bisa melakukan PTM Pak? Ya, minimal kan sekolahnya itu sudah melakukan vaksinasi sekurang-kurangnya 70%. Jadi karena kita belum merata ke daerah-daerah juga masih yang belum dilakukan vaksinasi untuk anak sekolah, maka itu ada kekhawatiran dari pemerintah, dan saya kira sah-sah saja, mungkin itu preventif daripada terjadi wabah yang kedua kalinya. Lebih baik pemerintah juga sangat hati-hati sekali. Nah, itu memberikan kesempatan kepada sekolah mungkin yang sudah di atas 70% melakukan vaksinasi. Sehingga karena kami adalah sudah 100% melakukan vaksinasi, baik guru maupun siswanya, maka kami meminta dan menjawab pertanyaan apakah siap. Kami adalah sangat siap sekali untuk melakukan pendidikan tatap muka. Gitu kira-kira Pak Jikra ya. Baik Bapak, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Dr. Andes Haji Dadang Johar Arifin MM, selaku Kepala Sekolah SMKN Negeri 2 Garut. Ya Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan ya Pak, bahwa sekolah yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka ini adalah yang sudah melaksanakan vaksinasi minimal 70% ya Pak ya, persentasenya. Kita beralih ke pertanyaan lain Pak, sebelumnya kan sebelum diadakannya PTM ini apakah dilakukan simulasi terlebih dahulu Pak? Maksudnya simulasi? Simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi sebelum pelaksanaan yang tanggal 16 Agustus kemarin, apakah dilakukan simulasi terlebih dahulu, Pak? Oh iya, terima kasih Pak Jikra. Kami di situ jelas dong, persiapan harus matang karena ada rasa khawatir yang sangat tinggi, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Maka kami mulai wali kelas, kemudian juga para guru kelas, keamanan, kebersihan, ketertiban, melakukan gladi resik, melakukan koordinasi yang luar biasa untuk menyambut persiapan pada hari Senin, hari Senin jam 7 pagi itu anak-anak itu minimal tempatnya, gotong royong untuk kebersihannya, persiapan prokesnya juga, kemudian alat-alat yang dibutuhkan. Kami pada waktu 3 hari berturut-turut melakukan koordinasi dengan teman-teman, dengan karyawan kami juga, kemudian semua elemen yang ada dilakukan untuk melakukan gladi resik ya, persiapan menyambut pembelajaran tatap muka yang pertama sejak bulan Maret 2019 ya. Maka di situ itu adalah beda dengan hari-hari yang biasa, beda sekali dengan kalau libur-libur seperti biasa yang tanpa ada pandemi seperti ini. Maka kami di sini dari kesehatannya, dari keamanannya, kemudian tingkat harus bisa menjaga, mengendalikan kalau ada anak yang berkerumun, memberikan kepada anak-anak peringatan-peringatan, kemudian juga sekat-sekat karena 50% dari 2.580 itu kan luar biasa banyak. Maka kami harus bisa mengurai supaya tidak terjadi kepada anak-anak itu kerumunan-kerumunan. Apalagi biasanya kalau perempuan bertemu dengan perempuan yang sudah lama gak ketemu,
rindu, mungkin suka terjadi apa Kontak namanya fisik ya Pak ya? dan lain sebagainya. Nah, Iya. maka di situ kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak. Kemudian kami di lapangan terbuka dikumpulkan dulu dengan jarak satu anak itu kurang lebih 1,5 meter, dikumpulkan Baik. dulu, diberikan arahan kepada anak supaya mereka mengerti semuanya. Maka setelah dilakukan pengarahan, satu persatu anak diantar ke kelasnya masing-masing, dan alhamdulillah hasilnya itu bisa dirasakan anak sudah menantang ingin pembelajaran itu 100%. Baik. Dua-duanya itu adalah sudah mengharapkan. Maka saya katakan dengan dibukanya di SMK 2 ini, mudah-mudahan ini terjadi efek yang positif kepada sekolah-sekolah yang lain, Baik. biar bisa mengikuti pembelajaran seperti kami ya. Gitu Baik. kira-kira Pak Indra ya. Iya. Baik Pak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa kapasitas siswanya hanya 50% ya Pak ya, lalu bagaimana dengan 50% siswa lainnya Pak? Nah itu kondisinya sebenarnya kalau terjadi double shift misalkan satu jam 11 50%, kemudian juga jam 1 sampai jam 4 50%, bisa sehari itu 100% dengan dibagi dua shift kalau pemerintah sudah mengizinkan kepada kami ya. Nah maka di situ sementara ini kita dilakukan shift dulu satu minggu ini 50%, kemudian minggu depan 50%-nya gitu. Jadi Baik, baik. seminggu libur, seminggu sekolah. Kira-kira seperti itu Pak Jikra ininya. Apa namanya proses Pengaturannya ya Pak ya? katanya iya betul. Iya. Baik Bapak, lalu apa saja sarana dan prasarana yang menunjang PTM Pak dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Ya, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan itu sejak masuk kita bagaimana mengukur suhu badan. Termogram kita siapkan dan karena kita sudah bisa memproduk sendiri, kita menciptakan apa namanya termogram hasil karya anak-anak di situ yang semi robotik. Kemudian kita siapkan di pintu-pintu terbuka dari termogramnya, kemudian hand sanitizer-nya, kemudian juga air yang mengalir, kemudian juga sabun cuci dipersiapkan di pintu-pintu, dan anak saya katakan 1 jam 1 kali minimalnya itu adalah mencuci tangannya dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Kemudian juga sekolah juga menyiapkan masker dan lain sebagainya. Takut ada anak-anak yang tidak menggunakan masker, maka kami persiapkan untuk menggunakan masker tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak Jikra. Baik Bapak, terakhir boleh dikemukakan mengenai harapan Bapak terhadap pelaksanaan PTM di SMKN 2 Garut ini seperti apa Pak? Ya, kita harapannya mudah-mudahan ini kita harus selalu apa namanya memiliki pikiran yang positif ya. Diharapkan pandemi segera berakhir dan pemerintah kepada sekolah yang atau kabupaten yang sudah masuk ke wilayah zona hijau itu untuk bisa diperkenankan mengikuti pembelajaran 100%. Karena kalau anak terlalu banyak belajar di rumah, itu beda sekali pembelajaran yang diberikan oleh orang tua dengan yang dilakukan di sekolah. Karena ada mungkin di sekolah cara dan metodologi pembelajarannya berbeda dengan orang tua. Baik. Kalau orang tua itu hanya dari pembelajaran empirik mungkin, kalau orang yang ada di sekolah itu dengan ilmunya. Jadi saya harap dengan apa namanya diharapkan bulan Agustus September atau September ke depan mudah-mudahan Indonesia segera terhindar dari COVID Amin. dan seluruh bangsa Indonesia kira-kira diselamatkan agar bisa mengikuti pembelajaran 100%. Itulah kira-kira Pak Jikra ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dadang telah menyempatkan waktunya hadir bersama kami. Semoga kegiatan PTM yang dilakukan di SMKN 2 Garut ini dapat berjalan lancar. Dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan seluruh sekolah bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Andes Haji Dadang Johar Arifin MM selaku Kepala SMK Negeri 2 Garut telah hadir bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa.